Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai unit 10, yaitu manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Untuk yang pertama, ada pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berkaitan dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, memiliki karakter dan fungsi yang khas di mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Dan yang selanjutnya adalah korelasi antara manusia dengan lingkungan. Ekologi terdiri atas dua subkata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah, ekologi berarti ilmu kematanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi secara harfiah, berarti ilmu dan aturan rumah tangga. Nomos adalah bahasa Yunani yang berarti hukum atau aturan. Memang dalam ekologi banyak terdapat ekonomi dan sebaliknya, dalam ekonomi banyak dibicarakan materi ekologi. Meskipun seringkali nama ekologi tidak disebut, kita mengenal beberapa definisi dalam ekologi. Misalnya yang pertama, ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Dan yang kedua, ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Dan yang ketiga, ekologi adalah biologi lingkungan. Bertolak dari definisi ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, maka kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia dan lingkungan dengan disokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu manusia untuk manusia. Pendekatan ini disebut pendekatan antroposentris. Bahasa Yunani anthropos berarti manusia. Ada ilmu yang disebut sosiologi manusia dan ada ilmu ekologi manusia. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup. Di antaranya tanah, udara, air, cahaya, suhu atau temperatur. Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah produsen, yaitu kelompok ilmiah yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik, umumnya merupakan makhluk-makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis. Termasuk kelompok ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Dan yang selanjutnya adalah konsumen. Konsumen merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen. Termasuk ke dalam kelompok ini yaitu hewan-hewan dan manusia. Dan yang selanjutnya adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Oleh pekerjaan pengurai ini, zat-zat organik yang terdapat dalam sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati itu terurai kembali menjadi zat-zat anorganik. Dengan demikian, zat-zat anorganik ini dapat digunakan kembali oleh produsen untuk membentuk zat-zat organik atau makanan. Termasuk kelompok ini misalnya kebanyakan bakteri dan jamur-jamur. Selain itu, di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, rantai makanan, yakni siklus makanan antara produsen, konsumen, dan pengurai baik di darat, laut, maupun udara. Yang kedua adalah habitat, di mana setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. Dan yang ketiga adalah populasi. Menurut batasan dalam ekologi, populasi adalah jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu. Dan yang keempat adalah komunitas,
Semua populasi dari semua jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi di suatu daerah disebut komunitas. Dan yang terakhir adalah biosfer. Komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik di tempatnya membentuk ekosistem. Ekosistem ini terdapat di seluruh permukaan bumi, baik di darat, laut, dan udara. Ekosistem ini berhubungan satu sama lain dengan tidak ada batas tegas antara suatu ekosistem dengan ekosistem lainnya. Seluruh ekosistem di permukaan bumi inilah yang disebut dengan biosfer. Jika kita menelusuri kembali peradaban manusia di zaman dahulu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka itu harus bersusah payah. Seperti untuk mencari makan mereka harus menanam tumbuhan sendiri, kemudian mencari ikan di sungai, memburu hewan. Kemudian mereka juga tinggal di gua-gua kecil dengan sekelompok orang yang sedikit. Jika makanan di suatu wilayah ini habis, maka mereka akan pindah lagi ke wilayah yang lainnya. Mereka terus berpindah-pindah tempat. Seiring berjalannya waktu, populasi mereka ini bertambah. Nah, cara bertahan hidup mereka juga seiring waktu juga berubah. Seperti mereka mulai mengenal bercocok tanam, mereka mulai menanam tumbuh-tumbuhan di ladang atau umbi-umbian. Mereka juga sudah mulai membuat rumah sendiri dari kayu-kayu walaupun atapnya masih berupa daun-daun. Kemudian mereka juga sangat memperhatikan tempat tinggal mereka, yaitu dekat dengan mata air seperti sungai, danau, atau sumber air lainnya. Seiring berjalannya waktu lagi, akhirnya mereka mulai menetap di suatu wilayah, tidak lagi berpindah-pindah. Mereka mulai mengenal sistem bercocok tanam yang baik seperti sistem persawahan, pengairan. Kemudian mereka mulai memelihara hewan-hewan ternak, dan lain sebagainya. Mereka juga mulai menyesuaikan diri nih terhadap lingkungannya. Nah, penyesuaian ini sebenarnya punya pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya itu ya mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tapi pengaruh negatifnya itu berkurangnya manfaat dari si sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Sumber daya alam itu dibagi jadi dua, sumber daya alam biotik dan abiotik. Kita bahas yang pertama, biotik. Biotik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ya semua makhluk hidup kayak tumbuhan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Sedangkan yang abiotik itu SDA yang tidak dapat diperbarui. Contohnya semua bahan tambang. Apa sih bedanya SDA yang dapat diperbarui dan yang tidak? Jadi kalau yang dapat diperbarui itu ya mereka bisa bertambah banyak. Seperti kayak contohnya hewan melahirkan, mereka memperbanyak diri dalam waktu yang cepat. Sedangkan SDA yang tidak dapat diperbarui ini proses terbentuknya juga membutuhkan waktu yang lama. Memang di bumi ini SDA yang tidak dapat diperbarui atau bahan-bahan tambang itu memang melimpah, tapi kalau terus-menerus diambil ya lama-lama akan habis juga, dan apalagi proses terbentuknya ini lama. Selanjutnya yaitu penggunaan sumber-sumber alam. Manusia memandang alam lingkungan dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginannya. Yaitu pertama, sumber-sumber alam berupa tanah, air, fauna, flora, dan bahan-bahan galian sebagainya. Yang A, yaitu pertanian dan tanah. Yang kedua, hutan. Yang ketiga, air. Yang keempat, yaitu bahan tambang. Selanjutnya yaitu membahas tentang permasalahan-permasalahan yang timbul, yaitu menjadi masalah erosi dan banjir. Jadi erosi ini menyebabkan gejala alamiah dan seringkali pula disebut sebagai erosi geologi. Selanjutnya yaitu pencernaan lingkungan, yaitu termasuk pencernaan tanah, sampah-sampah industri, pertanian yang menggunakan pupuk dalam menyebabkan pencemaran tanah. Selanjutnya yaitu pencemaran air. Jadi bahan-bahan air ini pencemar, dapat
tercampur dengan air dalam banyak cara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu terakhir, saya membahas tentang pencemaran suara. Kebisingan yang terjadi di kota-kota besar sebagian akibat dari berbagai jenis suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan yang jumlahnya semakin meningkat secara tidak terkontrol. Hal ini berbahaya bagi manusia karena itu mengakibatkan ketulian, kebutaan, dan depresi. Alam semesta yang dikenal manusia baik melalui pengamatan indrawati langsung maupun dengan menggunakan media teknologi dan kemampuan prediksinya adalah ciptaan Tuhan Al-Khaliq. Bahkan semesta alam termasuk yang belum dikenal manusia serta alam yang sedang dalam proses kejadiannya, ini semua adalah ciptaan Al-Khaliq pula. Semua yang ada adalah ciptaannya. Dalam jagat raya terdapat galaksi atau gugusan-gugusan bintang yang jumlahnya miliaran dan di setiap galaksi terdapat miliaran bintang. Salah satu dari gugus bintang itu adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Dalam galaksi Bima Sakti ini ada satu bintang yang namanya Matahari yang dikelilingi oleh planet-planet. Dan salah satu planetnya adalah planet Bumi yang menjadi tempat tinggal manusia. Evolusi kecerdasan, evolusi teknologi, serta tahap peradaban berkembang terus jalan dengan daya jelajah manusia, baik dalam bentuk fisikal, terlebih lagi dalam daya cipta dan imajinasinya. Namun tampaknya ruang gerak manusia tetap ada batasnya, sebab sebagai makhluk alam dia tetap tunduk pada hukum alam tersebut. Oleh karena itu, dalam kemajuan teknologi yang dicapai saat ini, masih tetap beragam antisipasi dan respons manusia terhadap lingkungan. Beberapa paham tentang hubungan manusia dengan lingkungan ini muncul seperti yang pertama, paham kosmogini, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam karena alam sendiri yang mengetahui paling baik. Yang kedua, paham determinisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh alam lingkungannya. Beberapa tokoh terkenalnya adalah Charles Darwin. Dengan teori evolusinya, dia mengemukakan bahwa makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia secara berkesinambungan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Pada perkembangan tersebut terjadi perjuangan hidup atau yang disebut struggle for life atau struggle for existence, seleksi alam atau natural selection, dan akan terjadi survival of the fittest atau yang kuat akan bertahan hidup. Dalam proses perkembangan tersebut, faktor alam sangat menentukan. Yang ketiga, paham posibilisme yang menyatakan bahwa alam bukan merupakan faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol, peluang atau kemungkinan terjadinya kegiatan dan kebudayaan manusia. Paham optimisme teknologi, paham ini berasal dari pemikiran man ecological dominant concept, yang berarti manusia merupakan faktor dominan terhadap lingkungan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi yang dilakukan manusia, maka manusia dapat mengendalikannya, mengatur, mengolah, dan mengarahkan lingkungannya. Yang terakhir, paham ketuhanan, sesuai dengan keyakinan agama bahwa manusia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Manusia bukan penguasa alam, akan tetapi hanya sekedar khalifah, pembawa amatan di muka bumi. Hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan antar makhluk yang tunduk pada hukum alam.